Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk berdiskusi mengenai topik yang akan disampaikan nantinya. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Eh, yang kami hormati Dr. Edi Hidayat, spesialis penyakit dalam selaku pimpinan, Dr. Muldani, spesialis penyakit dalam, dan Dr. Radiana Putri, spesialis penyakit dalam. Selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman sejawat dan rekan-rekan staf klinik utama Cahaya Husada. Rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini kita akan berdiskusi mengenai satu topik yang menarik, yaitu pencegahan fraud atau kecurangan. Kita semua baik dokter, perawat, dietisian, radiografer, apoteker, bidan, dan sebagainya merupakan pelaku atau pemberi pelayanan kesehatan yang setiap harinya kita memberikan pelayanan atau menjual jasa kepada konsumen. Dalam hal ini adalah pasien. Nah, penting sekali bagi kita untuk tahu bahwa fraud atau kecurangan itu bisa timbul, baik itu dari pasien selaku peserta jaminan kesehatan, bisa dilakukan juga oleh petugas BPJS Kesehatan itu sendiri, penyedia obat, penyedia alat kesehatan, atau kita sendiri sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Sehingga kecurangan yang mungkin saja kita sengaja itu bisa memberikan pengaruh buruk terhadap nilai materi pembiayaan kesehatan, yang era saat ini itu adalah era jaminan kesehatan nasional yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dalam bentuk pembiayaan berupa kapitasi, klaim menurut inasi bijis, dan sebagainya. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi nilai secara materi, baik itu terhadap klinik kita, terhadap kita sendiri, atau terhadap negara. Nah, ada juga yang perlu kita ketahui yang mungkin sehari-hari erat sekali dengan pekerjaan kita, yaitu mengenai pengkodingan, diagnosa, dan pelayanan, dan sebagainya. Sehingga pada malam hari ini kita akan mendengarkan materi, kemudian berdiskusi mengenai pencegahan fraud atau pencegahan tindak kecurangan dalam pelayanan kesehatan yang kita lakukan. Nah, topik atau materi malam hari ini akan disampaikan oleh Dr. Muldani, spesialis penyakit dalam. Selamat malam, dokter. Beliau adalah seorang ahli penyakit dalam yang juga merupakan ketua tim Pokja PMKP dalam akreditasi nantinya. Materi akan disampaikan kurang lebih dalam waktu 30 menit, nanti akan disesuaikan, dok. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 10 hingga 15 menit. Baiklah, langsung saja kita simak dan dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Muldani, spesialis penyakit dalam. Kepada Dr. Muldani, kami persilakan, dok. Ya, terima kasih Dr. Cela atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Dr. Edi Hidayat SPPD Finasim selaku Direktur Klinik Utama Cahaya Husada, Dr. Radiana Putri SPPD, Dr. Cela, dan teman-teman dokter lainnya dan para perawat serta semua staf Klinik Cahaya Husada. Pada malam hari ini kita akan melakukan Zoom ya dengan topik upaya pencegahan fraud. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Cela sebelumnya, ini sangat penting ya untuk kita karena fraud ini sendiri ini merupakan amanah dari pemerintah ya untuk menjaga agar ujung-ujungnya akan terkait dengan kendali mutu dan kendali biaya. Apakah sudah terlihat Dr. Cela screen ini ya? Sudah, dokter. Sudah ya? Yuk, kita mulai saja ya. Oke. Ya. Ya, upaya untuk menjaga sustainabilitas jaminan kesehatan nasional ini perlu adanya suatu monitoring dan evaluasi. Jadi pemerintah dalam hal ini menginginkan adanya monek ya untuk terkait dengan benefit, Fornas, e-katalog ya, kemudian standar pelayanan. Nah, ini dituangkan dalam penerapan sistem pencegahan fraud. Dikaitkan dengan ketersediaan fasilitas untuk penguatan pelayanan primer ya. Jadi untuk peserta ini sistem rujukannya, kemudian ada rambu-rambu JKN ya. JKN dalam hal ini BPJS ya, yang untuk melakukan kontrol utilisasi dan dilakukan optimalisasi pengumpulan iuran, dan Vaskes, kita sebagai Vaskes ya, ini dalam masalah budget setting pembayaran ya, pencegahan fraud dan peningkatan efisiensi dan mutu pelayanan. Nah, pembayaran Vaskes
ini untuk mendukung keberlangsungan JKN. Nah, ada sistem pembayaran lain yaitu yang sebelum dilakukan BPJS ini, kalau untuk atau swasta ya, ini kan pembayaran sistem retrospective payment ya. Jadi pasien ini langsung membayarkan ke provider atau pelayanan kesehatan. Ini di, uh, disingkat dengan pembayaran sistem pembayaran langsung ya. Kemudian dengan sistem JKN ini pembayaran sistemnya prospektif, jadi berbeda dengan retrospektif. Jadi pasien atau peserta itu membayarkan ke badan penyelenggara dalam hal ini BPJS, dan badan penyelenggara akan membayarkan kepada provider dalam hal ini bisa FKTP, FKTL ya. Oke, selanjutnya. Nah, metode pembayaran ini, ini retrospektif ya. Ini fee for service seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ini pembayaran pada rumah sakit yang dibayar secara langsung atau pribadi. Ini sebelum adanya era BPJS. Nah, pada era BPJS saat ini pembayaran sistem effective payment ya. Jadi dibayarkan berdasarkan grup diagnosis penyakit ya. Sistem kapitasi ya. Nah, ini kita bisa lihat di perbedaan antara free for service ini dengan sistem paket atau NACBGIS ya. Kalau sistem lama itu, jadi itu dihitung secara dihitung dari per item ya, ruang rawatnya, laboratorium, radiologi, dan pihak yang habis. Nah, itu dibuat rincian. Nah, pada saat akan pulang, itu akan diakumulasi di lalu diberikan kwitansi dan pasien harus membayar sebelum pulang. Jadi langsung dibayarkan ya. Nah, pada sistem NACBGIS ini berbeda. Jadi semua data ini dalam bentuk rekam medis, semua medis, kemudian rincian rawat ruangan, kemudian pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan lain sebagainya. Nah, ini dikumpulkan dalam satu status ya, lalu dilakukan pengkodingan atau pengkodean, lalu dilakukan input software dengan software NACBGIS. Nah, baru setelah diverifikasi oleh BPJS, maka muncullah tarif yang dibayarkan. Nah, jadi pembayarannya ini langsung kalau yang awal ya, yang sistem NACBGIS ini pembayarannya berselang beberapa waktu ya. Nah, ini pentingnya pengendalian fraud. Ini terpotong slide-nya ya, Dokter Susannya, dari Dokter Sela. Ya. Oke ya. Iya Kemudian dokter, nampaknya terpotong dokter. Ini sudah ya? Ini udah jelas nih, Dok. Oke, kita jadi kenapa fraud itu penting? Jadi, karena jumlah dana dari JKN itu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini data yang lama saya ambil ya, tahun 2016 itu dana yang digelontorkan JKN sebesar 25,5 triliun ya. Dan cakupan dan sebaran JKN ini sangat luas dari FKTP dan RL yang bekerja sama dengan BPJS di seluruh provinsi Indonesia. Jadi ini rawan terjadinya fraud atau kecurangan. Nah, penyelenggaraan program JKN dalam sistem BSN ini temukan berbagai permasalahan ya, yang berpotensi menimbulkan adanya kerugian. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, maka potensi fraud yang dapat menimbulkan kerugian agar tidak terjadi, maka diperlukan suatu upaya pengendalian. Nah, apa itu fraud? Nah, secara definisi ini menurut Association of Certified Fraud Examiners. Jadi fraud adalah suatu perbuatan yang melawan hukum ya. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja dan tujuannya tertentu dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok, baik secara langsung atau tidak langsung, yang merugikan pihak lain. Jadi di sini ada intinya adalah perbuatan melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan. Nah, pengertian fraud JKN, nah ini tertuang dalam Perpres ya nomor 19 tahun 2016. Nah, fraud JKN adalah tindakan yang dilakukan dengan finansial dari program JKN dalam sistem jaminan sosial nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Oke. Nah, ini penyebab munculnya potensi fraud di Indonesia ini menurut slide yang saya kutip dari Prof. Laksono Trisnantoro ya. Yang pertama adalah kebijakan tingkat nasional yang mendorong terjadinya fraud. Kemudian tidak ada aturan dan pengawasan yang jelas. Kemudian persepsi klinisi terhadap tarif yang terlalu rendah. Mungkin BPJP menganggap diagnosis atau tindakan tersebut tarif terlalu rendah sehingga dilakukan tindakan fraud untuk meningkatkan klaim atau tarif
dari pasien yang dirawat. Nah, fraud ini dikatakan bahwa diinisiasi ya, ini menurut ini ya Prof. Laksono, diinisiasi oleh manajemen daripada rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah pemahaman yang rendah terhadap fraud dan kemampuan manajemen mengelola keuangan rumah sakit. Nah, ini pelaku-pelaku fraud. Kita bisa kita bisa lihat di sini. Jadi pelaku-pelaku fraud itu serta yang pertama, yang kedua petugas BPJS Kesehatan. Nah, ternyata di sini juga petugas BPJS Kesehatan bisa merupakan bagian dari pelaku fraud. Ya. Kemudian pemberi pelayanan kesehatan. Nah, dalam hal ini FKTB dan FKTRL ya. Kemudian penyedia obat dan alat kesehatan. Nah, pelaku kecurangan ini sudah dijelaskan tadi. Kemudian slide berikutnya ya. Nah, ini kita bisa lihat ya peserta. Menurut Perpres nomor 19 tahun 2016, peserta itu kecurangan yang bisa dilakukan itu yang pertama memasukkan status kepesertaan. Jadi tidak sesuai ya antara data dengan beda ini ya. Kemudian memasukkan kondisi kesehatan. Kemudian memberikan gratifikasi, manipulasi penghasilan dan mengajukan klaim palsu. Nah, untuk petugas kesehatan ini bisa berupa klaim palsu, manipulasi manfaat, kemudian menahan pembayaran ke vaskes. Nah, ini juga ternyata ini fraud ya. Nah, kalau sekarang pembayaran sih sudah lumayan lancar. Kalau dulu itu sampai 7 sampai 8 bulan penundaan pembayaran. Kemudian membayarkan dana tidak sesuai dengan kalkulasinya ya. Nah, ini juga fraud yang sering dilakukan di FKTP ya. Tingkat layanan pertama yaitu memanfaatkan dana kapitasi tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian manipulasi klaim juga sama, menerima komisi atas rujukan. Nah, ini mungkin di kota-kota besar ya. Ini ada yang seperti ini. Kemudian menarik biaya dari peserta ya. Kemudian melakukan rujukan yang pasien yang tidak sesuai. Kemudian upaya melakukan pemindahan peserta ke FKTP tertentu. Nah, ini mungkin tidak di kita ya, ini di FKTP. Nah, kemudian di FKTRL, nah ini ada juga kita bisa lihat penulisan kode diagnosis yang berlebihan, klaim palsu, dan kita akan jelaskan masing-masing ya. Kemudian penyedia obat dan alkes industri farmasi. Nah, ini dikatakan tidak memenuhi kebutuhan obat dan atau alkes sesuai dengan ketentuan. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama, jenis dan tindakan kecurangan oleh peserta. Yang pertama, perbuatan memasukkan identitas atau status kepesertaan. Jadi, misalkan contohnya si Bapak A, itu datanya bukan data dia, tapi data Tuan B. Nah, ini jelas tindakan fraud ya. Kemudian perbuatan meminjamkan atau menyewakan atau memperjualbelikan kartu milik peserta lain. Nah, ini juga sama, mirip dengan yang pertama ya. Kemudian perbuatan memanfaatkan haknya untuk pelayanan yang tidak perlu, memberi dan atau menerima gratifikasi, kemudian memperoleh obat atau alat kesehatan dengan cara tidak wajar untuk dijual kembali. Jadi mungkin ini tidak pura-pura sakit ya, berobat dan obatnya dijual lagi ke orang lain. Mungkin seperti itu ya, kurang. Nah, ini kemudian fraud dalam bentuk jenis dan tindakan oleh pemberi kerja. Ini memanipulasi data kepegawaian, tidak melaporkan pegawainya yang mengalami kecelakaan kerja, kemudian memberi atau menerima gratifikasi. Oke, yang selanjutnya jenis dan tindakan kecurangan oleh petugas BPJS Kesehatan. Nah, dalam hal ini ternyata BPJS Kesehatan juga bisa melakukan fraud, yaitu berupa perbuatan melakukan kerjasama dengan peserta atau fasilitas untuk mengajukan klaim yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, kemudian menyetujui dan membiarkan atau memanipulasi manfaat yang tidak dijamin ya. Kemudian memberi dan atau menerima gratifikasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangannya. Oke. Ini kemudian menetapkan kerjasama dan besaran gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ini mungkin di FKTP ya. Kemudian perbuatan tidak melakukan pemutakhiran data kematian peserta JKN sehingga menyebabkan data peserta masih aktif dan berpotensi untuk disalahgunakan. Nah, ini juga ada kasusnya, pasiennya sudah meninggal, maksudnya peserta JKN sudah meninggal, tapi tidak diupdate datanya. Ini kecurangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan ya di FKTP. Nah, ini pemanfaatan dana gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan, mungkin harusnya dibelikan obat tapi digunakan untuk hal yang lain, kemudian menarik biaya tambahan ya, yang harusnya biaya tersebut sudah masuk dalam. Nah, kemudian memasukkan kondisi kesehatan, kemudian klaim palsu ya, atau billing, atau klaim fiktif. Mungkin contohnya seperti pasien tidak dirawat, di situ dirawat dengan lama rawatan dan dibawa statusnya.
bahwa pemeriksaan screening kesehatan tidak dilakukan pada pasien, tapi tetap ditagihkan. Ya. Nah, ini juga contoh lainnya bekerja sama dengan pasien dalam upaya merujuk pasien yang tidak sesuai dengan indikasi medis, kemudian menerima gratifikasi ya terkait dengan program JKN. Nah, ini untuk di FK RTL ya. Nah, ada penulisan kode diagnosis yang berlebihan. Contoh misalkan pasien dengan demam, tapi ditambahkan diagnosis penyakit jantung, ada diabetes dan lain sebagainya, sehingga diagnosis itu banyak gitu. Kemudian penciplakan klaim dari pasien lain ya, atau cloning. Nah, ini juga termasuk fraud. Kemudian klaim palsu. Ini sama seperti di FKTP tadi ya. Jadi mungkin rawat jalan atau tidak dirawat, tapi dirinya ada dirawat. Kemudian penggelembungan tagihan obat dan alkes. Ini dinamakan dengan inflated bills. Kemudian pemecahan episode pelayanan. Jadi seharusnya dia sekali dirawat dalam sebulan, tapi dibuat 2 kali rawatan. Mungkin seperti itu. Kemudian rujukan semu atau self referrals ya. Nah, kemudian tagihan atau klaim berulang atau repeat billing. Nah, kemudian memperpanjang lama rawatan ya, yang mungkin seharusnya 3 hari jadi dibuat dengan 7 hari atau 10 hari, sehingga seolah-olah penyakitnya itu berat, sehingga menaikkan klaimnya. Kemudian memanipulasi kelas perawatan, kemudian membatalkan tindakan yang wajib dilakukan atau cancel service. Nah, kemudian melakukan tindakan yang tidak perlu ya. Mungkin ada tindakan pemeriksaan yang seharusnya tidak dilakukan, tidak perlu untuk menegakkan diagnosis, tapi tetap dilakukan. Kemudian penyimpangan terhadap standar pelayanan. Nah, ini juga termasuk fraud ya. Jadi ada standar pelayanan harus dilakukan tapi tidak dilakukan. Kemudian melakukan tindakan pengobatan yang tidak perlu atau unnecessary treatment. Ya, mungkin ini di luar tidak sesuai dengan ini kalau kita di ini ya, tidak sesuai dengan BPK ya. Jenis dan tindakan kecurangan oleh medis tenaga kesehatan di FKTL ini ya tidak melakukan prosedur yang seharusnya. Jadi yang harusnya dilakukan tapi tidak dilakukan. Kemudian admisi yang berulang, kemudian fasilitas kesehatan FKTL menarik biaya ya dari yang seharusnya dijamin oleh JKN. Kemudian memberi atau menerima gratifikasi. Ya. Nah, selanjutnya ini klaim fiktif. Ini oleh ini ya, fraud oleh fasilitas kesehatan lainnya seperti apotek, laboratorium dan yang lainnya. Ini ada klaim fiktif ya atau klaim obat. Nah, ini pasiennya tidak ada, tapi buat klaimkan juga ya. Kemudian mengurangi jumlah obat. Nah, ini juga sering mungkin kejadian ya. Obatnya harusnya diberikan 23 hari ya untuk pasien-pasien kita, tapi tidak cukup obatnya. Atau mungkin obatnya cukup dosisnya ya, yang harusnya 10 mg diberikan 5 mg. Ya. Kemudian atas biaya obat atau alat kesehatan lebih besar dari yang seharusnya. Mungkin yang dengan menaikkan harga ya. Kemudian memanipulasi hasil pemeriksaan ya untuk memenuhi persyaratan penagihan. Nah, jadi harusnya mungkin lab normal, dibuat tidak normal, bisa untuk persyaratan penagihan ya. Nah, ini juga contohnya mengubah hasil pemeriksaan dan fraksi mata. Kemudian menerima dan atau menerima gratifikasi. Oke, nah ini untuk penyedia obat-obatan dan alat kesehatan ya. Ini anjuran kepada fasilitas kesehatan untuk membeli obat atau alat kesehatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian, nah ini juga terkait dengan izin ya. Penyedia tidak memiliki izin penyalur alat kesehatan. Nah, tapi dia juga memberikan alat kesehatan tersebut. Kemudian penyedia menjual obat, produk obat atau alat yang tidak memiliki nomor izin edar sesuai dengan ketentuan berlaku. Nah, ini fraud oleh pemangku lainnya. Ini mungkin terkait izin ya, memberi dan menerima gratifikasi, izin operasional, pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan ketentuan, kemudian penetapan klasifikasi kelas rumah sakit tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dan validasi peserta PBI ya. Oke, nah itu mungkin yang sering terjadi ya baik di FKTL atau fasilitas penunjang lainnya ya. Nah, apa sih upaya-upaya untuk mencegah? Ini telah disusun berbagai peraturan ya terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional dalam implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional ya. Ini kita bisa lihat Permenkesnya ada beberapa. Nah, ini juga pada pasal 46 ya.
mengatakan bahwa BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, kabupaten kota, fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan ini kerjasama dengan BPJS. Ini harus membangun sistem pencegahan fraud dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan. Nah, pada pasal 46A 3 ini harus sistem pencegahan kecurangan dimaksud itu melalui penyusunan kebijakan dan pedoman pencegahan fraud, kemudian pengembangan budaya pencegahan kecurangan, kemudian pengembangan pelayanan kesehatan berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya. Nah, pembentukan tim pencegahan kecurangan fraud. Nah, kita sudah ada ini ya. Kemudian pencegahan kecurangan sebagaimana maksud tersebut dilakukan secara sistematik, terstruktur dan komprehensif ya, yang melibatkan seluruh sumber daya manusia di BPJS, fasilitas kesehatan, dinas kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya. Oke. Nah, upaya pencegahan lainnya, nah ini penyusunan kebijakan dan pedoman pencegahan, kemudian pengembangan pelayanan kesehatan berorientasi ya pada kendali mutu dan kendali biaya. Kemudian budaya pencegahan kecurangan ini harus dibiasakan ya, baik berupa sosialisasi, kemudian juga ada evaluasi dan monitoring. Nah, FKRTL dalam hal ini mengembangkan budaya pencegahan ini sebagian dari tata kelola klinik ya. Mungkin dari yang pertama dengan ketepatan kompetensi dan kewenangan tenaga kesehatan, kemudian penerapan standar pelayanan, pedoman pelayanan klinik dan klinik 4W, adanya audit klinik dan penetapan prosedur klaim. Nah, ini FKRTL ini wajib membentuk tim pencegahan fraud. Nah, ini timnya terdiri dari komite medik, perka medik, kode dan unsur lainnya. Nah, ini kita bisa lihat kegiatan-kegiatan apa saja ya. Kemudian peningkatan kemampuan dokter lainnya. Nah, ini dalam hal akurasi coding untuk mencegah kesalahan. Kemudian edukasi tentang pengetahuan kecurangan GKN, edukasi coding yang benar. Kemudian penyesuaian beban kerja coder ya dengan tenaga dan kompetensinya. Meningkatkan interaksi stok klinis lengkap. Kemudian memastikan diagnosis primer dan sekunder. Nah, berikutnya peningkatan kemampuan coder ini berupa pemahaman dan penggunaan sistem coding yang berlaku, kemudian edukasi dan pemahaman, kemudian meningkatkan ketaatan terhadap standar operasional ya. Nah, menulis dan memberikan rumus medis yang jelas, lengkap dan tepat waktu. Jadi biar bagian coder itu bisa lebih cepat dan tidak tulisannya jelas. Jadi tidak ragu-ragu dalam menuliskan coding ya. Nah, untuk peningkatan manajemen, nah ini tugas coder ya. Berupa surveillance data atau audit data rutin, kemudian penggunaan jaringan perangkat lunak ya, baik mungkin fasilitasnya, kemudian PPK setiap jenis pelayanan dengan mengimplementasikan clinical pathway. Nah, kemudian ada juga tim edukasi dengan tenaga kesehatan. Kemudian yang keenam tentang kebijakan. Untuk penanganan pengaduan dan penyelesaian perselisihan ya, jika setiap orang mengetahui adanya tindakan kecurangan ini dapat dilakukan pengaduan ya secara tertulis, bisa disampaikan ke fasilitas kesehatan terkait, dinas kesehatan kabupaten atau kota, atau dinas provinsi. Nah, pengaduan ini harus memuat paling sedikit identitas pengadu, nama dan alamat instansi yang diduga, dan alasan pengaduan. Oke, nah kemudian pembinaan dan pengawasan. Dalam hal ini dilakukan oleh Menteri Kesehatan ya, dan turun ke bawah itu kepala dinas kesehatan masing-masing kabupaten kota. Nah, kalau di rumah sakit ini bisa melibatkan pengawas rumah sakit ya, Dewas. Kalau di FKT itu melibatkan asosiasi fasilitas kesehatan dan organisasi profesi ya. Nah, pelaksanaan upaya pencegahan ini oleh seluruh pihak yang terkait program JKN ya. Nah, ini harus diarahkan dalam kerangka kerja ya. Pembangunan sistem pencegahan kecurangan. Nah, ini harus dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan program JKN, mulai dari peserta, pemberi kerja, FKTP, FKRTL, BPJS, penyedia obat dan kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya. Karena ini terkait semua ya. Kemudian pencegahan kecurangan fraud oleh peserta ini bisa dengan membangun kesadaran masyarakat ya tentang kecurangan atau fraud. Kemudian mengintegrasikan pendidikan kecurangan program JKN ke dalam program kesehatan ini mulai dari FKTP sampai FKRTL. Atau kegiatan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan lainnya. Jadi terintegrasi ya. Kemudian mengintegrasikan pencegahan kecurangan dalam kurikulum budaya anti korupsi. Ini mungkin dalam sistem pendidikan bisa ya. Nah, kemudian pencegahan kecurangan oleh kesehatan. Nah, ini terkait dengan kebijakan ya.
kemudian pengembangan budaya pencegahan, pengembangan pelayanan berorientasi kendali mutu dan kendali biaya. Nah, oleh pencegahan fraud oleh PKTP, nah ini harus ada kebijakan, pedoman, dan standar. Kemudian pengembangan budaya pencegahan kecurangan atau fraud, pengembangan pelayanan berorientasi kendali mutu dan kendali biaya. Ya. Selanjutnya, di FKRTL, ini pencegahan ini bisa berupa kebijakan, pedoman, dan standar, pengembangan budaya pencegahan, kemudian pengembangan pelayanan berorientasi kendali mutu dan kendali biaya. Nah, untuk pembinaan dan pengawasan, ini dilakukan di klinik utama atau yang setara, ini melibatkan asosiasi fasilitas kesehatan primer dan organisasi profesi. Nah, pembinaan dan pengawasan ini dilakukan di penyedia obat dan penyedia alat kesehatan, dan ini juga ya. Kemudian pembinaan dan pengawasan ini dilakukan di pemangku kepentingan lainnya, yang melibatkan tim pencegahan kecurangan JKN yang dibentuk bersama oleh ini BPJS Kesehatan, KPK, ini mungkin di tingkat nasional ya. Ya, mungkin itu slide-nya yang bisa saya sampaikan, Dr. Sela, agak banyak ya. Tapi intinya perut ini bukan hanya dari penyedia kesehatan ya, tapi dari peserta juga bisa, baik di tingkat FKTP atau kita sebagai FKRTL pertama, kemudian baik dari BPJS atau pemangku kebijakan. Oke, Dr. Susan, mungkin saya kembalikan untuk sesi berikutnya. Ya, terima kasih Dokter Mudani atas materinya yang sudah disampaikan dan kita simak tadi. Jadi pencegahan fraud ini seperti yang sudah Dokter Mudani sampaikan tadi itu penting untuk dilakukan karena jika banyak terjadi fraud atau kecurangan itu tentu akan berimpact kepada semua orang karena tidak tercapainya universal health coverage atau akhirnya tidak semua orang bisa merasakan pembiayaan kesehatan yang gratis dan mudah karena terlalu besar terjadi defisit. Sehingga perlu ada pencegahan kecurangan tadi karena kecurangan itu bisa berasal dari siapa saja sehingga apabila kita menemukan adanya indikasi kecurangan kita bisa memberikan laporan hal itu dan sosialisasi ini menjadi pengetahuan bagi kita semua apa saja fraud yang bisa atau mungkin timbul dalam pelayanan kesehatan baik dari segi pasien, dari segi kita pemberi pelayanan, dari petugas BPJS, penyedia obat maupun alat. Nah, sehingga harus disusun sebuah strategi dari tiap-tiap fasilitas kesehatan untuk mencegah fraud ini. Baik dengan membentuk tim khusus untuk memantau indikasi fraud atau kecurangan, kemudian memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal, mengacu kepada PPK dan clinical pathway sehingga semuanya itu sesuai dengan orientasi kendali mutu dan kendali biaya sehingga pelayanan itu efektif. Kira-kira seperti itu rekan-rekan dan teman-teman sekalian, seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi setelah kita mendengarkan materi yang disampaikan oleh narasumber kita akan memasuki sesi tanya jawab. Akan diberikan kesempatan kepada 3 peserta pertama untuk menanyakan boleh mengaktifkan fitur raise hand ataupun mengaktifkan mikrofon atau dengan mengetikkan di kolom chat. Bagaimana Dr. Mudani sudah bisa kita mulai Ya, sesi? boleh? Ya, kita mulai saja. Ya, kita langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Boleh memberikan pertanyaan sambil kita menunggu pertanyaan masuk, mungkin boleh memberikan masukan ataupun tambahan baik dari Dr. Edi Hidayat spesialis penyakit dalam selaku pimpinan maupun dari Dr. Radiana Putri spesialis penyakit dalam atau dari Dr. Jaga yang mungkin ingin memberikan masukan atau tambahan. Saya persilakan. Ya, barangkali saya ingin bertanya, Dr. Sela. Ya, silakan Dr. Edi. Ya, terima kasih, Dr. Mul, atas presentasi yang sangat baik ya. Barangkali saya sedikit ingin bertanya ya. Jikalau kita menemukan kecurangan yang diperbuat oleh pasien, misalnya keluarga pasien sakit, ternyata dia tidak membawa, atau pasien sakit, ternyata dia tidak membawa surat atau kartu BPJS ataupun kartu BPJS dia hilang gitu. Nah, kita menemukan suatu tindakan kecurangan ketika dia memakai punya orang itu. Nah, bagaimana alur pelaporannya ini? Apakah kita langsung melapor ke BPJS atau kita harus ada tim khusus ya di lingkungan klinik gitu. Jadi ini kadang-kala
pernah sih kita temui ya, pernah kita temui. Kadang-kala ini kan kondisi-kondisi seperti ini kan kita tidak membuat laporan gitu ya. Jadi kita hanya menolak aja, ini nggak bisa dipakai. Tapi ketika ada orang ingin memakai ya, walaupun ya tidak jadi itu, apakah harus dilaporkan juga? Nah, seperti itu. Makasih, Dok. Terima kasih atas pertanyaan Pak Edi. Ya, memang seharusnya dilaporkan ya ke tim Prod di tempat fasilitas kesehatan terkait kan. Jadi untuk juga diberikan pemahaman, mungkin dari masyarakat ini dia tidak paham ya bahwa itu tindakan fraud dan juga bisa tindakan pidana ya, itu kan memasukkan data identitas ya. Nah, yang ujung-ujungnya juga nanti akan merugikan dari peserta tersebut atau pasien tersebut. Karena ujung-ujungnya kalaupun tidak ketahuan sekarang, itu seandainya data pasien, data orang lain yang digunakan tersebut, misalkan dia menggunakan Tuan A, coba saya kasih contoh, misalkan Tuan A datang ke klinik sakit menggunakan identitas Tuan B. Nah, ternyata minggu depan Tuan B juga sakit. Ini kan sudah pernah berobat gitu kan. Nah, atau ada kasus juga ini di fasilitas kesehatan lain ya. Jadi kartu BPJS-nya digunakan untuk berobat untuk diagnosis DM. Nah, dia nggak ambil insulin, sudah rutin sekian lama. Nah, ternyata pemegang kartu BPJS asli ini pakai berobat. Nah, penyakitnya sama, tidak diberikan lagi, katanya ini sudah berobat rutin. Nah, ini kan suatu tindakan kecurangan ya. Nah, jadi memang sebaiknya dilaporkan ke tim Prod yang ada di klinik untuk diberikan pemahaman ya tentang bahwa tindakan tersebut tindakan fraud, dan itu bisa dipidana ya, karena termasuk ke dalam penipuan ya, menggunakan fasilitas data orang lain. Sebenarnya contoh-contohnya banyak ya, bukan hanya ya bisa menggunakan kartu orang lain kan, atau bahkan data-data pasien yang meninggal itu juga tidak terupdate misalkan. Mungkin ada di satu fasilitas kesehatan yang dulu pernah terjadi kita ya, fasilitas kesehatan sebelumnya lolos gitu, pada saat berobat ke fasilitas kesehatan berikutnya ketahuan gitu kan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dari Dr. Sheila mungkin ada tambahan. Ya, barangkali menarik ya, Dr. Mul ya. Ini kadangkala ya, kasus-kasus kejadian di kampung itu kan pasien meninggal kadang tidak dilaporkan ya. Yang ini juga menjadi masalah, tidak dilaporkan dan kartu itu bisa disalahgunakan. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin barangkali ya saya ingatkan kembali ya ke petugas front office ya. Itu benar-benar dilihat ya, pasien disesuaikan ya. Disesuaikan dengan semuanya lah ya. Baik sidik jari, kemudian daftar keluarga, KTP, itu harus benar-benar sesuai. Dan pernah kita temukan satu, Dr. Mul ya, pasien sudah pernah dirawat di Medan ya, dan sekarang pasien sudah meninggal ya, sudah almarhum, pernah dirawat di Medan. Kemudian karena dia pulang ke Nagan Raya, sakitnya itu makin parah gitu, dia rawat di klinik ya. Ketika dirawat di klinik udah berapa hari, kita transfusi darah udah berapa kantong ya, kondisi dia makin memburuk, kondisinya makin memburuk. Nah, kita merencanakan untuk merujuk ke Banda Aceh, karena pada saat itu kita cross check ulang dan ternyata memang dia itu tidak salah, kartunya salah, nama yang sama tetapi bukan punya dia gitu. Nah ini juga kemarin sudah kita laporkan ke BPJS juga ya, dan ternyata memang benar itu bukan punya dia gitu. Nah akhirnya warganya tidak bisa dirujuk ke Banda Aceh. Nah ini jadi masalah juga. Ini yang pernah kita temukan juga, dan ini hati-hati juga ya bagi teman-teman dokter jaga yang front office, benar-benar diperiksa ya. Kadang-kala ada pasien ya jatuh sepeda motor dengan laga
apa istilahnya ya, harus ada surat Tunggal. polisi ya. Ganda ya. Ganda ya. Ya ganda ya. Ini kadang-kadang dia mengaku jatuh dari pohon lah supaya dia, karena dia sudah tahu juga itu hal seperti ini. Nah, mesti di cross check benar-benar. Kadang-kala kalau memang dia jatuh dari pohon kan nggak mungkin sampai lukanya banyak gitu ya. Patah satu aja. Ini kadang lukanya sampai di kepala, di kaki. Ini pasti terseret sepeda motor lah dan lain sebagainya. Nah, ini hati-hati sekali ini. Ini nggak bisa dia menggunakan BPJS, nanti dibilang jatuh dari pohon atau di jatuh di kamar mandi, dan ini akhirnya ini bisa menimbulkan satu fraud juga barangkali, Dokter Mul ya. Ya, benar Pak tadi. Ya. Untuk kasus-kasus di poli ya, mungkin kita kan sekarang PRB dan Prolegnas itu sudah lumayan tinggi angkanya ya. Ya. Kadang-kadang itu pasien sebagian datang misalnya belum jatuh di hari dia kontrol ulang gitu kan. Ya. Nah, ini kan mungkin seharusnya obatnya harusnya cukup ya. Atau penggunaan obat-obatan ini ya, mungkin ada pasien yang belum di Prolegnas atau PRB kan. Contoh dia mendapatkan obat semprot ya untuk kasus COPD. Nah, minggu depan dia ngambil lagi obat semprotnya. Padahal kan satu obat semprot itu kan cukup untuk 1 bulan untuk dia. Ya, Nah, benar. ini kita nggak tahu apakah dia menumpuk obat itu untuk diberikan ke orang lain. Nah, ini kan termasuk ini perbuatan memperoleh dan obat dan alat kesehatan untuk tidak wajar dijual kembali ya. Nah, ini kita juga harus aware juga nih dari poli ya. Ya, benar. Setuju. Barangkali Septin, Agustin ya, ada Vina juga ya. Itu pasien-pasien yang kontrol balik itu benar-benar di cross check ya. Barangkali dia sudah 1 minggu ya, sudah dapat obat. Jangan pula dibuat lagi SIP-nya dalam 2 hari atau 3 hari ya. Nah, ini juga nggak bisa, nggak boleh. BPJS nggak mau udah seperti itu ya. Jadi ini fraud ya. Jadi kalau memang sudah terdaftar sebagai PRB, itu hal-hal kecil itu, obat-obat kayak obat sakit lutut, obat lambung itu kan tersedia di FKTP ya. Nah, itu bisa diambil di sana. Nah, harus langsung membuat lagi DSIP ya. Nah, ini juga bisa membuat fraud nanti hal-hal seperti ini. Nah, ini kita harus hati-hati. Terima kasih, Dr. Mul. Terima kasih Dr. Edi Hidayat, spesialis penyakit dalam, dan Dr. Muldani. Jadi tadi sudah kita dengarkan sejumlah pengalaman dan masukan untuk perbaikan kita ke depan sehingga bisa mengurangi atau mencegah terjadinya tindak fraud baik itu dari peserta pada umumnya yang terjadi di klinik kita. Saya persilakan kesempatan berikutnya untuk peserta mengajukan pertanyaan atau kita minta kesediaan Dr. Radiana Putri untuk membagikan pengalamannya mungkin selama belajar ataupun selama bekerja menemukan beberapa kasus fraud yang mungkin terjadi dalam konteks kasus yang berbeda sehingga bisa menjadi pembelajaran untuk kami, Dok, bagaimana jika menyikapi itu dan mencegah hal itu terjadi. Dr. Radiana, silakan Dok kalau ingin menambahkan mungkin pengalamannya, Dok. Sambil kita menunggu pertanyaan lain, tadi dari tanya jawab yang pertama dapat kita simpulkan, berarti sebenarnya kita bisa mencegah ini dengan membudayakan identifikasi pasien yang benar, kita cocokkan antara kartu peserta BPJS dengan kartu keluarga dan KTP. Kemudian kita tanyakan ke pasien, karena kita tanyakan tempat tanggal lahirnya, karena pernah kejadian pasien itu membawa BPJS pasien lain yang ternyata sudah meninggal. Nah, mungkin nama bisa diingat ketika dia menggunakan BPJS kepemilikan orang lain. Misalnya pasien atas nama Sudirman, kemudian menggunakan BPJS milik Suyatno. Mungkin dia akan mengingat nama Suyatno, tapi tidak bisa mengingat tanggal lahir Suyatno dengan benar, sehingga tidak cocok seperti itu. Baiklah, kami kembalikan lagi kesempatan kepada Dr. Edi Hidayat, spesialis penyakit dalam yang sudah mengaktifkan fitur raise hand. Silakan, Dok. Ya, baik. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, Dr. Sela ya, barangkali untuk Dr. Jaga ya. Jadi kalaupun ada pasien yang tidak mampu dilakukan di klinik ya, jangan sampai pasien itu dirawat ya, misalnya dirawat hanya 6 jam kemudian dirujuk, sehingga ini dengan tujuan pasien itu sudah bisa klaim rawat inap kemudian dirujuk ya. Ini juga fraud ya.
Jadi kalau memang ada pasien, ya misalnya pasiennya memang tidak mampu laksana di kita, kendati pun pasien itu misalnya minta dirujuk besok. Jadi ini sering kita temukan ya. Misalnya pasien leukemia akut ya. Leukemia akut kan kondisi-kondisi kan harus dirujuk segera. Nah, pada kondisi-kondisi misalnya pasien belum siap keluarganya, nah sebaiknya itu ditunda aja buat SIP-nya ya. Kalau dia belum siap, enggak usah dipasang infus. Misalnya ini contohnya gini, ini leukemia akut, ini harus dirujuk segera. Jadi pasien minta inap 1 malam. Nah, saya mau inap 1 malam dulu, enggak bisa. Karena kalau sudah inap 1 malam itu sudah diklaim sebagai rawat inap. Nah, kemudian dirujuk. Nah, ini berpotensial fraud. Nah, fraud ya. Nah, hal seperti ini tidak boleh ya. Nah, tidak boleh. Nah, kemarin beberapa status ya, banyak status dikembalikan. Artinya BPJS tidak mau. Kita kan kemarin dapat beberapa status yang pasien ternyata tidak bisa diklaim oleh BPJS. Hal-hal seperti ini ya, misalnya setelah dirawat 2 hari ya atau 3 hari pasien itu pulang. Kemudian pada saat pulang masuk ke rumah sakit lain pada hari H itu, kita nggak tahu di mana salahnya nih. Apakah pasien itu kambuh sakitnya atau memang pasien itu belum sembuh ya. Pada saat dia masuk ke rumah sakit lain, nah rumah sakit itu yang pertama merawat itu bisa dibatalkan klaimnya, dan ini akan merugikan kita juga ya, akan merugikan klinik ya. Artinya kalau memang pasien kita tidak mampu laksana ya, lebih bagus langsung dirujuk, atau kalau memang pasien nggak siap ya kita nggak usah buat SIP dulu ya. Silakan keluarganya berpikir-pikir dulu, kasih kesempatan ya, dan kita pun tidak dibebankan oleh hal-hal pasien gitu. Saya pikir itu aja Dokter Sela. Terima kasih. Terima kasih masukannya Dokter Edi, spesialis penyakit dalam. Sedikit saya tambahkan Dokter Sela. Ya, silakan dokter. Selama ini kan kita dari tim fraud ini kan mungkin sosialisasi secara personal ya. Mungkin ke depan ya Dokter Edi kita akan coba untuk ini ya, ke peserta ya, kita peserta juga mensosialisasikan fraud ya. Mungkin tentang penyalahgunaan kartu berobat atau BPJS kan, atau masalah pengambilan obat. Juga ke depan kita akan sosialisasi secara ini ya, kasus-kasus yang ada kita akan rutin lakukan ya. Mungkin itu saja Dokter Sela. Ya, terima kasih dokter. Dari pemaparan dokter tadi dok, ini Sela ingin mengajukan pertanyaan terkait rawatan yang kalau tidak kita mumpuni kita rawat, sebaiknya kita rujuk segera gitu dok. Yang sering dihadapi misalnya memang seperti dokter sampaikan tadi, bahwa keluarga misalnya nih dok, pasiennya jauh-jauh dari Aceh Selatan dengan sakit yang seharusnya kita rujuk, tapi pasien itu datang dari jauh. Tantangan bagi kami itu mengubah persepsi keluarga pasien dan pasien, karena pasien memang kadang-kadang dari Aceh Jaya, dari Aceh Selatan, khusus datang ke Langka untuk minta dirawat, padahal kita tidak sanggup seperti itu. Sehingga itu satu dok. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, misalnya untuk kasus-kasus yang sering kan diabetic foot gitu dok, datang ke klinik. Diabetic foot itu seharusnya apakah dirujuk atau yang seperti apa yang kira-kira masih sanggup kita tangani dok? Demikian dok pertanyaan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu ya coba menjawab ya. Dokter Edi. Silakan Dokter Mo. Ya. Contoh ya Dokter Sela, kasus diabetic foot. Ya, diabetic foot itu kita lihat klinis dan kondisi pasien ya. Biasa kalau pasien-pasien diabetes ini kan banyak yang bisa rawat jalan ya. Nah, bagaimana kondisi yang memang harus rawat inap? Biasa kadang-kadang pasien yang selama ini sebelumnya rutin melakukan perawatan luka ya di fasilitas perawatan luka, itu biasa disarankan untuk dirawat bila kondisi luka telah mengalami infeksi ya, ditandai dengan demam. Kemudian kalau orang tua kadang-kadang nggak demam dia, cuma nafsu makan yang turun, nggak ada, gangguan keseimbangan kan, nggak enak badan, sakit kepala, pegal satu badan. Nah ini sudah ada indikasi rawat ya, indikasi rawat untuk penanganan masalah infeksi sekunder, infeksi dari ini ya, dari lukanya.
Nah, bagaimana yang tidak mampu terlaksana? Nah, kita lihat keadaan kondisi lukanya. Apakah lukanya itu sudah mengarah ke infeksi yang serius atau sepsis ya? Mungkin ditandai dengan sesak nafas, dengan leukosit yang di atas 20.000 kan, kemudian dengan hipotensi atau kondisi luka yang sudah yang jelek ya, kondisi luka yang jelek tandai dengan jaringan yang sudah menghitam kan, perfusi atau sudah bone expose, kelihatan tulangnya, sudah bisa risiko ke infeksi tulang ya. Nah, ini kan harus segera maksudnya dirujuk ke fasilitas lanjutan karena kita tidak mampu terlaksana. Cuma untuk kondisi-kondisi seperti ini memang kita dari dokter, kita sebagai dokter yang harus istilahnya punya seni ya untuk menjelaskan, mengedukasi ya. Mengedukasi kan kenapa nggak bisa dirawat, alasannya apa ya. Saya kira kalau edukasi kita bagus terhadap keluarga kan dan logis, saya kira mereka bisa menerima ya. Nah, mungkin ada tambahan dari Dr. Edi? Ya, terima kasih Dr. Mul. Ya, sangat setuju ya dengan pernyataan Dr. Mul. Barangkali pasien-pasien dengan diabetik foot ya, dengan luka pada kaki, pertama kita harus lihat dulu indikasi rawat dia. Misalnya gula darahnya sangat tinggi ya, gula darahnya sangat tinggi, kemudian kondisi luka ya, artinya ini tidak memerlukan tindakan bedah misalnya. Artinya misalnya ini pasien lukanya bisa dilakukan pembersihan luka yang simple ya. Artinya bisa dilakukan perawatan di klinik misalnya. Ya. Artinya lukanya tidak sampai pada tulang, ya kan? Kalau sudah sampai pada tulang itu biasanya kan udah osteomilitis ya. Udah osteomilitis itu sudah susah ya. Biasanya pasien akan sepsis ya. Penyembuhannya akan lama. Ya. Nah, ini harus dilihat lagi apakah ada tanda PAD, apakah ada tanda-tanda luka yang sudah abses ya, yang tentunya harus memerlukan tindakan bedah ya. Nah, kalau ini ada, itu dari awal kita harus cepat merujuk ya. Nah, kalau nggak ada, misalnya lukanya kecil, kemudian bisa dirawat, misalnya dengan perawatan di klinik dengan pemberian obat antibiotik, kemudian rawat luka biasa, bisa ditangani dengan baik, itu bisa kita rawat ya. Nah, misalnya dan kemudian ada kondisi-kondisi juga kadang-kadang HB-nya 3 misalnya. Kemudian lukanya sudah bau busuk misalnya. Nah, kemudian gula darahnya HI, gagal ginjal misalnya, pneumonia misalnya. Ada ditambah dengan TB paru lagi. Ini kan sangat komplit ya, komplit. Artinya kalaupun kita rawat paling bertahan 1-2 hari dan kemudian harus dirujuk juga. Nah, ini dari awal harus dirujuk. Barangkali nanti ke depan ya, semua pasien-pasien dengan gangguan seperti ini itu perlu dimusyawarah dulu dengan DPJP. Apakah bisa diatasi di klinik atau harus dilakukan rujukan. Saya pikir itu aja. Makasih. Terima kasih dokter atas jawaban dan masukannya, Dok. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perbaikan juga untuk kami dokter jaga, Dok. Karena selama ini memang cukup banyak kasus diabetic foot, terutama yang habis melakukan perawatan luka, kemudian datang ke klinik, seperti itu. Dan memang ada beberapa kasus yang sudah diinapkan 1 hari, lantas besoknya dirujuk. Mungkin ini yang dokter maksud tadi, yang pada akhirnya bisa berpotensi menyebabkan gagal klem, atau pada akhirnya termasuk ke dalam tindak fraud. Baiklah, mungkin kita bisa mendengarkan atau menampung 1 pertanyaan lagi, atau boleh memberikan masukan, mungkin dari dokter jaga yang lain, atau DPJP Dokter Radiana mungkin, atau dokter jaga, atau dari rekan-rekan yang lain, dari teman-teman perawat, bidan. Di sini juga sudah bergabung bersama kita Bu Endang, mungkin ada ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini. Silakan teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin, bahwa karena di setiap
pekerjaan yang kita lakukan tidak hanya pada dokter jaga di IGD, mungkin dari segi seperti tadi di front office, ternyata ada potensi-potensi fraud. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait lapangan pekerjaan masing-masing, sesuai kompetensi masing-masing, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin membagikan pengalaman tergolong fraud atau tidakkah, dan bagaimana menyikapi dan mencegah itu terjadi. Karena selain dengan yang sudah disebutkan tadi, pengkodingan juga ternyata paling sering, bukan paling sering, tapi termasuk salah satu yang berpotensi terjadinya tindak fraud di dalamnya. Apakah itu kelebihan coding atau yang tadi disebutkan Dr. Muldani, atau memberikan pelayanan yang tidak perlu dilakukan sehingga menaikkan nilai klaim, atau justru tidak terklaim pelayanan yang seharusnya bisa diklaim. Dan kedepannya mungkin akan diberitahukan apabila menemukan indikasi adanya tindak fraud, kemana teman-teman bisa melaporkan itu, yaitu ke tim pencegahan fraud di Klinik Utama Cahaya Husada. Mungkin nanti akan diinfokan prosedur dan kepada siapa akan mengadu mengenai adanya tindak fraud di klinik kita. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin boleh Dr. Muldani menambahkan, ada yang ingin ditambahkan sebagai poin terakhir pada sesi kita malam hari ini, Dok, untuk dapat sama-sama kami cermati dan kami ingat dalam sehari-hari kami bekerja. Silakan, Dokter. Dokter, izin. Ya, Bu. Boleh, silakan. Terima kasih, Dokter Sela. Ini dokter, mengenai tadi seperti yang disampaikan oleh Dokter Edi, suka ada pasien yang sedang mengalami diabetes mellitus dengan luka yang sangat dalam, kemudian padahal dalam sesi itu dia lagi perawatan di tempat lain atau sedang melaksanakan perawatan luka di tempat klinik lain gitu. Kemudian tiba-tiba karena ngedrop, pasien tersebut dibawa ke tempat kita. Nah, itu apakah tidak bisa kemungkinannya begini, Dok, kita mengklaim dengan diagnosa lain gitu, jangan dengan diabetes mellitus, tapi dengan kondisi yang sebenarnya real datang ke tempat kita, misalnya dalam kondisi penurunan kesadaran atau apalah bahasanya, sehingga bisakah itu klaim kita terbayarkan juga dan tidak terjadi fraud, Dok? Terima kasih, Dok. Itu aja pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu Endang. Dr. Muldani, tadi pertanyaan dari Ibu Endang, apakah memungkinkan atau apakah bisa dikatakan untuk tidak dikatakan tindak fraud jika ada pasien dengan diabetic foot sedang menjalani perawatan luka di tempat lain, lantas datang ke tempat kita, misalnya dengan kemudian dinaikkan case-nya dengan case yang lain seperti penurunan kesadaran. Nah, apakah bisa, Dok, untuk tetap ditangani di tempat kita dan bisa dinaikkan klaimnya, bisa terbayarkan dan tidak tergolong menjadi tindak fraud? Silakan Dr. Muldani untuk dokter. Kalau memang atas indikasi bisa ya, Bu, ya, tapi kalau memang dengan penurunan kesadaran kita naikkan dengan diagnosis penurunan kesadaran. Tapi yang tidak boleh itu kan tidak ada pada pasien, tapi kita naikkan diagnosis dengan tujuan untuk naikkan klaim, atau kan intinya fraud ini adalah tindakan melawan hukum ya, dengan untuk memperoleh keuntungan. Nah, caranya macam-macam kan, bisa dengan menaikkan diagnosis atau harusnya dilakukan tindakan tapi tidak dilakukan tindakan supaya PHP-nya tidak banyak habis kan, atau dengan mengurangi obat-obatan atau klaim fiktif. Tapi kalau memang ada indikasi untuk dokter ini sudah jelaskan tadi ya, kalau memang jelas indikasi dirawat ya sebaiknya dirujuk untuk dirawat. Nah, nanti kan di sini akan dilihat kembali apakah memang layak rawat di klinik dengan fasilitas yang ada atau memang harus kita refer ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan diberi demam. Karena memang diabetic foot ini permasalahannya kompleks ya, Bu, ya. Jadi bukan hanya rawat luka, setiap hari, juga harus ada kontrol gula kan, kemudian dari intake atau gizi makanannya, kalau infeksi dengan bantuan memberikan antibiotik atau dengan pengencer darah kan. Nah, kemudian juga ini dari psikososial ya, dukungan dari keluarga untuk, karena pasien-pasien dengan diabetes ini kan biasanya enggak sehari 2 hari, sampai berbulan ya, berbulan. Nah, ini juga
pasien juga tingkat stresnya tinggi. Tingkat stres tinggi kita tahu juga mempengaruhi lama rawatan luka. Biasa juga dengan stres yang tinggi itu juga gula juga naik, gitu kan. Ini juga kita harus secara komprehensif ya. Tapi intinya kalau gulanya terkontrol, bukan rawatan bagus, ini bisa dirawat jalankan. Cuma itu tadi memang kita mengedukasi ya, karena pasien-pasien diabetik ini memang diabetik food ini apalagi ini kan masalah utamanya kan pasien-pasien dengan DM lama ini kan sudah terjadi kelainan pembuluh darah mikrovaskular ya, artinya perfusi atau aliran darah ke perifer ke jaringan itu memang sudah tidak maksimal. Memang seharusnya idealnya kalau seperti itu dilakukan angiografi, kita lihat potensi istilahnya darah itu nyampe nggak ke ujung-ujung jari itu. Nah, kadang-kadang infeksi tidak ada, infeksi bagus kan, luka tidak ada infeksi lukanya, jaringan granulasi bagus, merah, gula terkontrol, demam nggak ada, tapi kok bisa mati jaringannya. Nah, itu kemungkinan aliran darahnya sudah tidak bagus. Nah, kalau di jantung itu sama seperti kena serangan ini ya, penyumbatan pembuluh darah. Tapi ini letaknya di perifer, di ujung kaki. Nah, kita tahu juga pasien-pasien DM ini kan sudah ada kelainan saraf, sehingga nyeri itu tidak terlalu sensitif. Tidak terlalu sensitif pasien-pasien DM itu terhadap nyeri, tertusuk kan, atau terkena panas, atau kena dingin yang terlalu berlebihan, mereka tidak terlalu merasakan. Nah, tahunya jika sudah ada terekspos dengan kuman, sudah infeksi, nah itu baru menyadari setelah lukanya besar ya. Mungkin itu Dokter Sela yang bisa saya sampaikan ya. Ya, terima kasih dokter atas jawabannya. Baiklah teman-teman dan dokter, kita sudah berada di penghujung sesi diskusi kita. Kita sudah menyelesaikan tadi, menyimak pemaparan materi, kemudian melewati sesi tanya jawab. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman dan dokter, mungkin tidak ada yang ingin ditambahkan lagi, bisa kita akhiri, kita selesaikan diskusi kita pada malam hari ini. Poin yang dapat kita terapkan untuk perbaikan kinerja kita ke depannya adalah untuk masing-masing melakukan pelayanan dengan benar, efektif, dan sesuai dengan standarnya. Kemudian mencegah kemungkinan adanya tindak fraud dalam baik itu dari pasien, dari kita sendiri, ataupun dari peran-peran lain yang berpotensi menimbulkan tindak fraud tadi. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Mudani, spesialis penyakit dalam yang telah memberikan materinya, kemudian kepada Dr. Edi Hidayat, spesialis penyakit dalam selaku pimpinan yang telah memfasilitasi diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh partisipan, rekan-rekan, teman sejawat Dr. Jaga, dan para rekan-rekan kerja di Klinik Utama Cahaya Husada. Saya, Sela Natasha, selaku moderator, memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berkata-kata. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.